Hari ini aku kembali mau bercerita tentang kisah hidup seorang anak manusia. Jadi begini, coba kalian perhatikan orang-orang yang ada di sekitar kalian. Kemana saja kamu pergi, coba kamu perhatikan orang-orang itu. Yang mata kamu melihat adalah ada dua jenis manusia, perempuan dan laki-laki. Entah itu perempuan kecil atau laki-laki kecil atau laki-laki dewasa atau perempuan dewasa. Menurut kamu kan demikian ya? Tapi apakah benar apa yang kamu lihat? Sekarang itu begitu terbuka ya manusia dengan segala aktivitasnya, terutama aktivitas seksualnya. Dalam arti begini, bukan aktivitas yang sampai keranjang gitu, bukan maksud saya. Ya menunjukkan jati dirinya, memamerkan pada orang-orang di sekitarnya dan pada umumnya. Kalian supaya tahu, aku ini homo, aku gay, aku ini lesbian. Mereka sudah tidak punya rasa malu. Malunya itu sudah putus di blender, urat malunya udah habis. Tidak seperti zaman dulu, orang itu punya kelainan, orang itu akan menutupinya karena malu. Dan jelas keluarga juga malu lah dengan kondisi keluarga. Salah satu keluarga ada yang seperti begitu. Biasanya keluarga tuh malu untuk membuka ya. Tapi sekarang kita ke kafe misalnya, coba perhatikan pelayan-pelayannya. Paling tidak kalau kafe-kafe besar itu mesti ada lesbongnya di sana. Perempuan, laki-laki jadi-jadian. Rambutnya dipotong cepak. Wah, pokoknya pecepak gitu. Penampilan dibikin gagah-gagah. Teteknya itu tahu diperban pakai apa sampai supaya rata dadanya. Kok kamu diciptakan perempuan normal kok? Menstruasi kamu itu, kamu perempuan, secara anatomi kamu tubuhnya perempuan. Orang kamu disetubuhin laki-laki bisa bunting kok. Wong kamu normal kok, bukan laki-laki kamu. Kenapa kok tetek-tetek yang begitu indah, payudara yang begitu indah dibebetin dengan perban stagen sampai rata gitu. Penampilan sengaja dibuat maco-maco ngono gitu. Apa sih maunya nih orang-orang ya? Gak bisa menerima takdir yang Tuhan berikan. Itu sangat berdosa loh. Manusia yang tidak pernah bersyukur dengan apa yang Tuhan ciptakan. Tuhan ciptakan manusia itu sempurna. Tidak ada dibikin separuh laki-laki, separuh perempuan, tidak ada. Separuh perempuan, separuh laki-laki, nggak ada. Tuhan ciptakan Adam dan Hawa. Normal. Belum lagi laki-laki yang gay, banyak banget. Lihat penampilan mereka itu loh. Nggak ada malu-malunya. Laki-laki make up lah. Aduh. Wong kamu di bawah punya batang kok. Ada singkongnya. Kenapa kamu tuh berbuat seperti itu? Kamu bukan perempuan. Itu iblis yang merusak jati diri kamu. Tuhan menciptakan kamu jadi laki-laki yang ganteng. Kamu normal. Ada singkong yang jadi kebanggaan laki-laki. Terus
Terus kenapa kamu bikin seperti seakan-akan kamu perempuan? Tahu nggak kalian? Kalau kita baca kitab Kejadian pasal 19, ngeri. Aku ngomong tuh rada emosi loh dengan orang-orang seperti ini tuh. Bener loh, itu roh lain yang di dalamnya. Kalau didoain itu pasti ada pelepasan itu. Keluar itu roh jahatnya itu. Laki-laki yang rasanya gemulai, itu ada roh lain di dalam dia itu. Kalau didoain pasti ada pelepasan. Gak mungkin tidak. Karena Tuhan menciptakan kita itu sempurna, serupa dan segambar dengan Dia. Tidak kurang. Yang merusak manusia itu si jahat, iblis. Tuhan menciptakan kita sempurna. Harusnya ada ucapan syukur. Apapun kondisinya kamu harusnya cari orang yang bisa mendoakan kamu supaya terlepas dan kamu hidup normal. Jangan hidup di dunia fata morgana antara ada dan tiada. Tubuh laki-laki tapi merasa diri perempuan. Tubuh perempuan tapi merasa diri laki-laki. Hello, itu fata morgana. Karena pada prinsipnya kamu terlahir ke dunia ini jebrol dari rahim ibumu, kamu laki-laki. Kamu jebrol dari rahim ibumu, kamu perempuan. Jangan buat Sodom dan Gomora cepat datang. Kenapa Tuhan begitu murka sampai membinasakan Sodom dan Gomora? Karena laki-laki sudah perilakunya seneng sama laki-laki. Perempuan sama perempuan. Kebejatan itu terjadi di Sodom dan Gomora. Dan kalaupun ada orang normal heteroseksual, itu nggak main normal. Dari belakang, pintu belakang istrinya. Itu Tuhan murka. Apakah kurang ciptaan Tuhan bagimu? Heran deh manusia-manusia yang punya kelainan ini. Gak punya rasa syukur kamu hidup. Banyak hal yang bisa kamu lakukan dalam hidupmu untuk kebaikan sesama. Anak kecil-kecil sudah banyak juga yang terpengaruh seperti begitu. Masih kecil-kecil sudah gemulai, laki-laki tapi gemulai. Yang perempuan masih kecil-kecil aja kok ya sudah kayak maco banget, kayak cowok. Ngeri banget sih. Dan jujur sebenarnya orang heteroseksual itu kita lihat itu kelihatannya ini sebenarnya masalah ini seperti gunung es. Yang nampak itu pucuknya doang. Tapi di dalamnya lebih besar lagi masalahnya. Banyak orang yang sudah menikah normal, punya anak. Laki-laki ini menikah dan punya anak banyak loh. Bahkan banyak yang punya kedudukan di pemerintahan yang bagus, punya jabatan bagus. Tetapi masih suka sama laki-laki. Masih ada orang-orang biseksual ini juga. Sudah menikah, punya anak, bahkan mungkin udah punya cucu. Tapi masih cari-cari pejantan di luar. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Jangan kamu buat murka Tuhan turun. Terjadi Sodom dan Gomora di dunia ini. Tuhan musnahkan semua. Karena manusia sudah terlalu jahat. Manusia nggak punya malu. Saya ngomong begini tuh sebel. Saking sebelnya, lihat. Seakan-akan protes, komplain
lain pada Tuhan. Kenapa tubuhku laki-laki tapi jiwaku perempuan? Kenapa tubuhku perempuan tapi jiwaku laki-laki? Hello, Tuhan menciptakan kamu itu serupa dan segambar dengan Dia. Tidak kurang, sempurna. Itu roh jahat. Iblis lah yang membuat kamu jadi begitu. Kamu cari orang yang bisa pendeta ke hamba Tuhan, siapapun yang bisa mendoakan kamu, supaya didoakan, agar ada pelepasan, hidup kamu dibebaskan. Itu kalau terbelenggu dengan roh itu, kasihan loh. Dan bahkan makanya kalau orang tuh punya anak ya, mau punya anak, bersetubuh itu doa, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, supaya anak yang kamu lahirkan itu normal, tidak jadi cala baik. Ngeri loh. Karena iblis itu merusak bukan setelah dewasa, enggak. Iblis rusak tuh waktu masih di dalam kandungan. Dia sudah masuk dalam kandungan. Kalau di survei ya, saya yakin dan percaya bahwa kalau di survei orang-orang yang gay, orang homoseksual, itu kalau di survei dia waktu di kandungan ibunya, bapaknya itu menyakiti ibunya atau pergi meninggalkan ibunya. Intinya seperti itu, yang menyakiti, sehingga roh lain masuk ketika ibunya sedang kecewa. Roh lain malah masuk dan merusak. Jadi ketika anak ini lahir, ya terjadi seperti begitu. Kalau kita lihat di Indonesia ini sudah sekarang terang-terangan mereka itu. Yang masih malu-malu kucing, masih sembunyi-sembunyi, itu yang biseksual. Kelihatannya kayak normal gitu dilihat. Hei, tahu-tahu cari pantat ayam. Menjijikan sekali. Punya istri cantik, punya anak. Bahkan ada yang sudah punya cucu bahkan. Sadar waktu Tuhan semakin dekat. Takut dosa gitu loh, bertobatlah. Jangan terus kamu biarkan dirimu tuh terjerumus dalam jurang maut. Tidak ada ampunan loh. Kamu walaupun orang Kristen, pengikut Kristus, tapi perilakumu seperti itu, punya seksual yang menyimpang, maaf ya, jurang maut tempatmu. Tidak ada keselamatan lagi. Tuhan murka. Kenapa sampai Tuhan, tadi saya bolak-balik, kenapa Tuhan marah, Tuhan murka pada Sodom dan Gomora? Karena perbuatan manusia yang tercela itu di mata Tuhan. Stop. Kamu sadar. Kalau saat ini kamu nonton video ini dan kamu memang ingin dipulihkan Tuhan, kamu bisa kontak saya 081 225 198 945. Kamu kontak saya. Saya bersedia berdoa untuk kamu. Saya setiap keluar rumah, jalan, kalau di kota ya, kalau pergi ke kota, entah kita ke kafe gitu, duduk, pesan makan, apa, ataupun di resto gitu, terlihat kok yang perempuan lagaknya kayak laki-laki, yang
laki-laki gemulai kayak perempuan. Ada kok orang-orang yang seperti orang orang banci ya, yang bertobat tuh banyak juga. Banci yang bersungguh-sungguh bertobat, takut akan Tuhan, hidup normal, itu ada juga banyak. Tidak sedikit juga, banyak. Masalahnya bukan apa, kenapa mereka bertobat? Ya mereka nggak maulah masuk dalam jurang maut. Setelah tahu kebenaran firman Tuhan, takutlah, ngeri loh. Siapa yang mau masuk neraka? Kita semua nggak ada yang mau kan masuk neraka, nggak ada yang mau. Hidup yang benarlah di hadapan Tuhan. Punya teman yang seperti itu, atau bahkan saudaramu sendiri, atau bahkan anakmu sendiri, kamu doakan dia. Kewajibanmu mendoakan dia. Kasihan loh, itu orang-orang seperti begitu, rohnya terbelenggu loh. Secara fisik kita lihat jasmaninya, secara jasmani kita lihat bener, dia manusia dan jalan normal biasa. Tapi dalam roh hendak, dia terbelenggu. Kasihan loh, kasihan, dia terbelenggu. Tubuhnya ini dipakai sama roh lain, rohnya terbelenggu. Roh setan yang masuk di dalam dia itu. Bertobatlah, sadarlah. Waktu Tuhan datang kedua kalinya sudah semakin dekat. Tanda-tanda kedatangan Tuhan itu sudah semakin jelas. Oke, kita cerita lagi di lain cerita. Tuhan Yesus memberkati.